Rekan-rekan, mari kita mulai kuliah kita, pengantar liturgi dengan doa pagi. Silakan para petugas. Apakah ada petugas doa? Oke, rekan-rekan, pagi hari ini kita akan mendengar laporan kemajuan kalian terkait dengan Ekaristi orang sakit, desain yang bisa kalian bayangkan, dan kita nanti akan mendengar melihat juga beberapa praktik yang ada di gereja-gereja di sekitar kita. Saya mencoba mencari dari beberapa keuskupan, mudah-mudahan lebih representatif ya. Nah, yang menarik adalah bahwa selain setting gereja, Hari Orang Sakit Sedunia ini mulai juga dipraktekkan di rumah sakit, ya, mungkin juga pada gereja yang lebih kecil, pada level lingkungan, pada level wilayah, dan kelompok-kelompok lain yang menyelenggarakan Hari Orang Sakit Sedunia. Dan dari setting waktu juga jauh lebih bervariasi. Biasanya kalau setting waktunya pada hari Minggu dan ini melibatkan seluruh umat, biasanya liturgi yang dipakai mungkin jauh lebih terbatas karena menggunakan hari Minggu yang bersangkutan, dan ini kadang-kadang kesulitannya adalah bahwa tema untuk berdoa bagi orang sakit dengan tema liturgi pada minggu itu tidak selalu berjalan sinkronus ya. Maka seringkali ada usaha yang lebih berat terutama dari tim liturgi ya untuk menyesuaikan spirit Hari Orang Sakit Sedunia dengan bacaan pada minggu itu. Sementara kalau perayaan itu diselenggarakan secara lebih khusus pada waktu yang tidak harus memaksakan diri pada hari Minggu atau pada hari Minggu tetapi pada waktu yang lebih khusus ya, misalnya jam tertentu untuk Hari Orang Sakit Sedunia, saya kira akan ada lebih kelenturan dari pihak petugas ya untuk mendesain Ekaristi orang sakit. Saya akan selang-seling rekan-rekan memberikan beberapa tayangan dari praktik yang ada, lalu saya akan langsung meminta kalian untuk berbagi ya sejauh kalian mendesain Ekaristi untuk orang sakit sedunia, apakah ada kesulitan, dan nanti silahkan kalian sharing berdasarkan mulai aja dengan pesan Hari Orang Sakit Sedunia tahun berapa yang kalian ambil, sehingga nanti saya akan mulai dengan 2018 ya. Jadi teman-teman yang mengambil tema 2018 nanti silahkan raise your hand semua sehingga saya bisa memilih kalian. Oke, untuk mengawali kuliah ini, mari kita lihat beberapa praktik yang ada di sekitar kita. Hatiku tenang berada dalam hidupku. Hatiku tenang, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu memikat hatiku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Praktek yang ada di Paroki Keranji di sekitar Bekasi sana ya. Oke, sekarang silahkan kalian yang 2018 silahkan raise your hand yang mengambil tema 2018.
Oke, kelihatannya tidak ada, hanya saya sendiri. 2019. Silakan kalian merespon dengan raise hand. Oke, tidak ada juga. 2020. Saya mau. Oke, ya. 2019, Romo. Loh. Oke, 2019. Jangan menggugah emosi saya pada waktu pagi hari. 2019 siapa? Raise your hand. Oke, Mbak Lucia Ari. Yuk, Mbak Lucia Ari, silahkan sharing. Apa yang sudah dibuat, apa yang masih perlu dibuat. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mbak Lucia Ari. Baik, Romo. Jadi progresnya kalau dari saya itu baru sampai liturgi pembuka. Liturgi sabdanya itu belum karena Lucy masih bingung soal bacaan yang harus diambil. Seperti itu, Romo. Tema yang kamu angkat apa, Mbak Lucia Ari? Temanya Lucy ambil dari salah satu ayat kitab suci. Apakah itu? Jadi yang bisa kita lakukan adalah dari pesan Paus Fransiskus, kita mengambil bagian tertentu yang kalian pandang lebih sesuai dengan konteks tempat. Tidak harus tema besarnya ya, tapi kalau ada bagian dari pesan itu yang menurut kalian lebih berbicara untuk konteks gereja setempat atau nanti rumah sakit. Sekarang ini juga banyak, saya tadi juga melihat ada sekelompok suster di Sragen yang merayakan Hari Orang Sakit Sedunia dengan mengunjungi para pasien yang ada di rumah, membawa spirit Hari Orang Sakit Sedunia ya. Jadi konteksnya barangkali tidak harus selalu liturgi, meskipun untuk kepentingan kita memang lebih untuk mendesain ya Ekaristi orang sakit, tetapi sebenarnya ada banyak bentuk yang bisa dicoba ya, kita melakukan inovasi terutama di dalam menyapa umat kita agar gereja dialami hadir, dan hadirnya itu tidak berjarak melainkan semakin dekat, dan orang sakit bisa kita tempatkan sebagai frontier baru ya pelayanan gereja. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, kita mesti sampai pada mereka yang sakit ya, sebagai frontier. Ujung dari pelayanan kita perlu sampai ke wilayah-wilayah itu. Oke, Mbak Lucia Ari, ada yang mau ditambahkan? Lucy mau tanya soal lagu itu, Romo. Lirik lagunya itu dicantumkan atau enggak ya, Romo? Lirik lagunya dicantumkan, Mbak. Biar saya ngoreksi sambil nyanyi ya. Romo. Cantumkan, takutnya nanti karena judul lagu ada banyak sekali ya yang bahkan sama, maka silahkan itu dicantumkan. Kalau Mbak Lucia Ari merasa bahwa lagu itu perlu dinyanyikan secara khusus, tautannya boleh disertakan pada akhir ya, Mbak. Misalnya tautannya dari YouTube versi siapa ya? Misalnya versi Marsanda gitu ya, misalnya ya. Kan dia banyak bicara tentang insecure dan seterusnya ya. Atau versi yang lain ya. Karena ada banyak versi dan kadang-kadang itu membawa suasana atau menciptakan suasana yang berbeda ya, meskipun judul lagunya sama. Dan pasti nanti disesuaikan dengan tema yang Lucia Ari angkat ya. Oke, Mbak Lucia Ari, ada pertanyaan lain? Enggak, Romo, cukup. Terima kasih, Oke. Romo. Ya, 2019 yang lain? Okto tadi tahun berapa?
Ternyata 2020 Romo. Oh, 2020 ya. Syukurlah ya sudah sadar. Oke, 2019 yang lain apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada 2020 silahkan siap-siap ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, 2018 agak lebih memiliki kelemahan ya, bahwa dia mungkin waktu itu belum didesain ya liturginya, atau sekurang-kurangnya file yang saya temukan itu hanya pesannya saja. Maka memang kalian harus memulai dari nol ya. Sudah ya. Sorry. Purwokerto, Pemalang. Allah kuasa melakukan perkara, Allah ku maha kuasa. Salah satu keistimewaan di gereja ini adalah betul-betul menghadirkan gereja rumah sakit. Kita seperti berada di bed pasien. Berarti nanti akan ada desain gereja ya, untuk kepentingan ekaristi orang sakit. Segala perkara ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi segala masa, Allah ku maha kuasa. Nama yang indah, nama Yesus, itu nama yang indah dari surga. Dari dua tayangan, para petugas liturgi mendatangi para pasien ya, daripada menunggu di depan. Nah, nanti model komuni seperti ini yang lebih kalian pilih. Ada anak-anak Pia yang nyanyi juga. Ini dari orang sakit sedunia tahun 2019. Yang paling belakang kayaknya adiknya Mas Lindung ya, wajahnya mirip. Oke, 2020, silahkan raise your hand buat kalian yang memilih tema 2020. Ada banyak sekali. Ya udah, Bruder Rizky dulu ya. Setelah itu Mbak Ludwina Palma. Setelah itu Noven. Ada Maria Realita, Suster Liana. Silahkan, Bruder Rizky. Baik Romo, saya mengambil 2020, kemudian tapi saya membuat tema secara sendiri. Yakni temanya Ku percaya kuasamu Tuhan. Ku percaya kuasamu Tuhan. Dan teks yang saya buat sudah progresnya ya 80%, sudah hampir selesai. Ya, ini teror buat yang lain ya. Dari lagu kemudian kata pembukaan hanya yang kurang masih tinggal saya masukkan dalam hal homili masih belum saya masukkan, kemudian tinggal menambahi doa umat dan hanya itu sih Romo. Yang lain dan di praliturgi itu saya masukkan dengan menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan, dan kemudian di akhir setelah komuni memang hampir sama seperti apa yang tadi ditontonkan, bahwa anak-anak akan menyanyi maju ke depan untuk menghibur orang tua yang sakit, sehingga ada rasa penghiburan, sukacita
di dalam Ekaristi itu, Romo. Itu yang saya buat hingga sampai saat ini, Romo, untuk teks misanya. Oke, alasan Bruder memilih "Ku percaya kuasamu Tuhan" sebagai tema yang Bruder ingin beri tekanan dalam Ekaristi itu, Bruder? Ya, karena kalau berdasarkan saya membaca yang di tahun 2020 tentang tema besarnya "Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat". Nah, di sini saya merenungkan bahwa terkadang orang sakit itu merasa putus asa, kemudian merasakan sendiri, dan disinilah yang mau saya tekankan bahwa adalah Allah selalu memberikan kuasanya asalkan kita mau percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan Tuhan selalu mengulurkan tangannya asalkan kita mau percaya kita bisa sembuh, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan bahkan di dalam teks ini saya masukkan juga doa penyembuhan dalam yang kerahiman ilahi, Romo. Ya. Jadi di situ untuk sebagai penguatan mereka bahwa percaya pasti akan ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam dirinya. Itu, Romo. Oke, ada suasana yang lebih bernuansa ya. Ada praekaristinya, lalu ada keikutsertaan anak di dalam perayaan Ekaristi orang sakit. Untuk kembali ya, keluarga itu seringkali di dalam pengalaman anak-anak atau cucu ya, adalah kakek dan nenek yang ada hidup bersama mereka. Dan saya kira menarik ya kalau mereka yang paling kecil dalam keluarga bisa kita libatkan di dalam Ekaristi orang sakit ini ya. Saya kira pengalaman sejauh saya pernah melihat juga ya dalam pengalaman keluarga kami ya, cucu-cucu itu dilibatkan oleh adik saya ya untuk merawat ayah dan ibu kami ya. Kadang-kadang hanya memotong kuku, kadang-kadang menyisiri, kadang-kadang nemenin aja ya. Jadi mereka daripada dulan di luar rumah, ketika kami semua kerja, cucu-cucu ini ada di sekitar rumah ya, sehingga kalau neneknya butuh bantuan mereka selalu ada di situ ya. Kadang-kadang gantiin baju dan seterusnya. Sebenarnya bisa dikerjakan tentu oleh yang dewasa, tetapi kami memilih ya menyertakan ponakan-ponakan kami, cucu-cucu dari ibu kami ya untuk melakukan gitu. Oke, nanti soal homili kita akan belajar nggak jauh-jauh, Bruder Rizky, dari salah satu Romo Omni ya yang udah saya pilih. Nah, nanti kita pengen tahu apakah Romo siapakah yang akan kita munculkan sebagai hero dalam Ekaristi ini. Oke, ada pertanyaan, Bruder, sebelum saya beralih ke teman-teman kami yang lain? Cukup, Romo. Oke, terima kasih, Bruder. Sekarang kita ke Mbak Ludwina. Silakan, Mbak Ludwina. Baik, Romo, kalau saya masih pakai tema yang dari Bapak Pausnya. Belum saya buat sendiri yang temanya. Terus progres saya baru sampai lagu pembuka, tanda salib, kata pengantar, mau ke doa pembuka. Jadi bacaannya belum saya pilih. Oke, lagu pembukaannya apa, Mbak Ludwina, kalau saya boleh tahu? Romo, ini lagu pembukanya boleh ambil dari Puji Syukur atau lagu boleh. Dari sumber manapun, Mbak. Yang penting sesuai dengan tema. Kalau lagu pembuka, saya nyiapin 3, soalnya saya lumayan ragu juga buat nyari lagu pembukanya. Yang pertama sambil dinyanyikan boleh, Mbak, lagu pertama apa? Yang pertama dari Puji Syukur nomor 546. Oke. Terus lagu Kaulah Harapanku, sama lagu yang Walau Ku Tak Dapat Melihat. Oke, bisa dikasih trailer sedikit lagu masing-masing itu? Kayak apa gitu? Anak pendikat biasanya pintar-pintar nyanyi. Dan dirigen juga. Satu baris lah yang lagu pertama. Saya suka lupa not, tapi Romo. Gak apa-apa. Saya dari referensi di YouTube. Gak apa-apa. Falas juga gak apa-apa kok.
Eh, kalau yang lagu yang terakhir boleh nggak Romo? Soalnya Boleh. yang walau ku tak dapat melihat itu lagunya walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Ya gitu Romo. Oke, ya, nice try, Mbak Ludwina Palma. Oke, ada pertanyaan, Mbak Ludwina Palma sejauh ini? Jadi catatan saya ya, tentu ada banyak lagu yang baik ya, apalagi lagu rohani. Nah, nanti terutama pilihan kita adalah kesesuaian dengan tema. Mana lagu yang paling dekat dengan tema itu ya. Lalu tadi Bruder Rizky juga lagunya apa Bruder tadi? Yang awal pra ekaristi, pra liturginya? Praliturginya itu lagu ini, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mengapa memilih lagu itu? Lagu itu sangat populer ya. Pak Kris di kampus kita tuh senang sekali menyanyi lagu itu. Ya. Ada alasan tertentu Bruder memilih lagu itu? Lagu ini untuk menyemangati orang-orang sakit meskipun dalam keterbatasan, tapi saya ingin mengajak mari kita untuk mengisi hidup kita meskipun dalam kelemahan, dalam sakit, kita bisa kok memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama gitu Romo. Oke ya, lagu pertama itu biasanya starter ya. Starter itu dipastikan lagu ini familiar ya, lalu bisa mendinamiskan umat yang ada di situ. Maka jangan lagu yang sulit-sulit ya. Maka salah satu kekuatan dari pilihannya Bruder adalah bahwa lagu ini sangat familiar. Bahkan mungkin tidak perlu disediakan teks, umat itu bisa otomatis langsung relate ya dengan lagu itu dan mungkin akan ikut nyanyi ya. Apalagi kalau nanti misalnya core-nya memang mempersilahkan ya umatnya untuk join nyanyi ya. Maka itu nanti akan membuat suasana gerejanya akan lebih. Kita sudah mulai sebenarnya ya sebelum ekaristi mulai. Ketika umat sudah tidak hanya menjadi penonton, melainkan menjadi partisipan di dalam ekaristi. Dan itu salah satu kunci ya, sebuah liturgi itu baik kalau membuat umat itu aktif, menjadikan umat itu hening, dan ada makna yang umat itu dapat setelah perayaan ekaristi. Nah, itu perlu kita inklusikan ya, ketika kita memilih lagu, nanti juga doa tertentu. Tidak selalu doa yang rumusannya secara tata bahasa baik itu kena ya. Kadang-kadang secara tata bahasa mungkin kita kesulitan untuk merumuskan doa-doanya, tetapi mungkin kekuatannya adalah usaha untuk menyapa umat ya. Maka saya kadang-kadang agak curiga ya dengan doa yang terlalu rapi. Sama dengan teologi yang terlalu rapi, mungkin teologi itu terlalu banyak dikerjakan di kampus ya. Realita hidup menggereja tidak serapi-rapi itu amat ya. Oke, silakan Mbak Noven Anggreni Clara, lanjut. Baik, ya baik Romo, terima kasih. Jadi saya sudah sampai mau memasuki liturgi Sabda, tapi untuk bacaannya saya belum cantumkan di sini. Kalau untuk temanya sendiri, temanya itu masih sama Romo yang sesuai dengan Hari Raya Orang Sakit 11 Februari 2020 itu. Di sini untuk lagu pembukaannya, judulnya tuh Saudara Marilah Semua. Apakah itu tidak apa-apa Romo? Saudara Marilah Semua. Itu gimana Mbak? Saya gak lupa itu lagu-lagu di Madakabdi. Suara saya jelek Romo. Oh nggak apa-apa. Saya kan belum dengar Mbak. Masa udah film jelek? Sedikit aja kan Romo? Oke, sedikit ya apa? Lagunya kan pendek toh, seluruh lagu boleh lah. Iya, saya ambil 2 ayat aja Romo. Oke, ya. Mau latihan vokal dulu, Mbak? Saudara, mari semua
hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Sampai situ. Oke, Kayak gitu. Mbak Novena, kamu membawa kegembiraan pada teman-temanmu pagi hari ini dengan suaramu. Oke, nanti setelah ini saya akan memberikan link ya. Saya bisa melatih vokalnya Mbak Novena. Ya. Harganya cukup bersahabat kok. Oke, mungkin lagunya tuh general ya, Mbak Novena. Ya. Lagunya mungkin masih terlalu umum. Coba kamu cari lagu yang langsung punya relasi ya dengan umat terutama yang sakit ya. Lagu itu saya kira tidak masalah kalau umatnya lebih general, tapi kalau kita mau menyapa para pasien yang ada di dalam gereja, mungkin lagu itu tuh general ya, terlalu umum ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Novena? Mau bertanya Romo, Oke, silakan. apakah itu untuk bacaannya itu apakah bisa kita sesuaikan dengan misa hari orang sakit yang 11 Februari itu kah? Yang 2020? Prinsipnya gini ya, pemilihan bacaan itu terutama sesuai dengan tema. Dan kadang-kadang bahkan ya teman-teman, kalau nanti terutama kalau kalian aktif di tim liturgi paroki, kadang-kadang kami dulu ya di Kota Baru kadang-kadang memilih salah satu bacaan aja dari 2 pemilihan bacaan, karena kadang-kadang salah satu bacaan itu tidak terlalu punya relasi yang dekat. Ya. Tentu bisa dihubungkan, tetapi kadang-kadang relasinya terlalu jauh sebenarnya. Dan itu kadang-kadang memaksa Romo yang menyampaikan homili betul-betul berpikir keras ya, bagaimana menghubungkan salah satu bacaan yang sejujurnya ya kadang-kadang tidak terlalu dekat, meskipun itu sudah disiapkan tentu oleh tim liturgi KBI atau level keuskupan ya. Maka nanti silahkan dilihat apakah bacaannya sesuai dengan yang kamu inginkan, ekaristinya itu akan membawa pesan itu. Ya. Kalau tidak, berarti pilih bacaan lain yang lebih sesuai. Oke, baik Romo, terima kasih. Oke, lanjut Maria Realita Deskinanti. Iya baik Romo. Untuk progres saya sistemnya loncat-loncat Romo. Jadi untuk lagu pembukanya belum, kemudian bacaannya belum. Jadi untuk tema udah saya tentukan. Saya mengambil dari ayat Matius 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian setelah dari tema saya langsung loncat ke persembahan. Untuk lagunya juga belum, baru doa-doanya, kemudian doa umat, terus untuk bagian doa penutupnya Romo. Begitu. Oke, terutama dalam ekaristi orang muda ya, seringkali singkatan itu penting ya. Sehingga teks yang judulnya panjang bisa kita singkat ya. Misalnya perikop yang kamu pilih itu singkatannya adalah MCK ya. Mintalah, carilah, dan ketuklah ya. Nah, nanti apakah MCK itu cukup catchy ya untuk umat ya. Prinsipnya adalah tema jangan panjang-panjang ya teman-teman ya, apalagi berbaris-baris karena diharapkan tema itu dapat diingat oleh umat ya, termasuk nanti romonya dengan berbagai cara dan petugas lain tentu membawa umat selalu kembali ke tema utama itu ya, sehingga tidak kemana-mana ya. Maka nanti bacaan-bacaan diharapkan saling mendukung satu sama lain ya. Maka kita lebih memenangkan ini ya teman-teman, non multa sed multum. Jadi bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Maka mungkin kita tidak perlu terlalu banyak menyinggung, tapi kita fokus saja pada satu tema yang akan kita ulang-ulang ya.
akan kita beri emphasis, dan nanti salah satu Romo Omi yang kita tampilkan adalah salah satu Romo yang membawa salah satu yang saya sukai dari Romo Omi ini, namanya masih rahasia ya, adalah beliau bisa berbicara tentang tema ini secara sangat secara sangat luas dalam arti positif ya. Berbicara tentang banyak dimensi tentang sakit, orang sakit dan seterusnya. Nah, nanti misalnya Bu Rizky kalau mau mengambil inspirasi dari teman satu tarekat ya, tidak perlu diambil semua karena homilinya agak panjang, tapi bisa dipilih ya. Kira-kira saya mau memberi tekanan pada tema yang mana gitu. Oke, Mbak Maria Realita, apakah ada pertanyaan dari kegiatan yang lompat sana lompat sini di Iya, dalam Romo. Untuk bacaannya itu boleh 2 bacaan atau cukup 1, Romo? Ya, nanti tergantung setting ekaristinya ya, Mbak. Kamu dari keuskupan mana? Saya Keuskupan Purwokerto, Romo. Ya, nanti tergantung ya, misalnya tim liturgi keuskupannya ada yang tidak mentoleransi ya satu bacaan dari entah kitab suci Kristiani atau kitab suci Ibrani, lalu bacaan yang kedua Injil ya. Kalau itu ada kebebasan karena intensi khusus dan seterusnya, itu bisa dipilih ya Mbak. Lalu opsi kedua adalah tentu yang lebih, kita sebut aja yang lebih konvensional ya. Ada 3 bacaan, maka nanti menurut praktek yang ada di keuskupan kamu biasanya ekaristi hari Minggu seperti apa ya? Lebih gampang mencoret salah satu daripada kita nambahi satu ya. Maka mungkin disiapkan aja kalau misalnya praktek di keuskupan kamu lebih memang memakai 3 bacaan. Nah, nanti kalau misalnya atas alasan pastoral ya kita boleh menggunakan 2 bacaan saja, tinggal nyoret 1 ya. Itu lebih gampang daripada nyari tambahan 1 ya. Apalagi kalau kita tinggal beberapa menit lagi dan tiba-tiba romonya kurang berkenan dan nggak mau, saya pokoknya nggak mau misa kalau bacaannya nggak ditambah, ya itu kan berabe ya. Maka kita coba memfasilitasi ya berdasarkan praktek-praktek baik yang ada di paroki atau di keuskupan kalian ya. Ada pertanyaan lain, Mbak Maria Realita? Sudah cukup, Romo. Terima kasih. Oke ya, karena masih banyak yang antri, kita jeda sebentar ya teman-teman sambil berpikir-pikir. Ini juga masih di paroki Purwokerto ya, Pemalang.
Oke, mari kita kembali ke 2020. Silahkan, Sister Liana. Terima kasih Romo. Silakan, Sister. Ya Romo, saya mengambil tema tetap dari yang 2020 Romo. Karena ini menurut saya sangat menyentuh untuk orang-orang sakit. Dan bacaannya juga yang saya ambil dari Matius 28. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Khotbahnya belum saya buat Romo, dan juga doa umat belum. Yang saya buat masih urutan tata perayaan liturginya, kata pengantar, dan lagu pembukaan Romo. Oke, kira-kira mau khotbah apa, Sister, dengan tema itu? Saya mau membuat khotbahnya tentang dari Matius ini, marilah kepadaku, tentang mengajak orang-orang sakit untuk lebih semangat. Tapi saya mau mengundang salah satu orang yang pernah menderita sakit, yang pernah sekarat, karena saya mau membuat liturgi ini untuk paroki yang sudah pernah saya tempati Romo, dan menurut saya di situ ada kenal beberapa orang yang sudah pernah sembuh, dan saya kira kalau diundang yang sudah pernah mengalami sakit itu sendiri, perjuangannya lebih menyentuh untuk orang-orang sakit daripada saya harus berbicara tentang untuk menyemangati, sementara sakit itu sendiri yang perjuangannya belum pernah saya alami. Jadi menurut saya jauh lebih baik kalau diundang salah satu untuk memberikan kesaksian perjuangannya dalam menghadapi sakit, Rom. Oke, ini salah satu kemungkinan ya, inovasi di dalam homili, dan ini perlu pandangan yang positif ya terhadap kesaksian umat, terutama yang awam. Ya, di dalam teori pengantar liturgi ya, kita sudah melihat terutama dalam bulan katekesi liturgi, kadang-kadang kita belum sangat apresiatif ya terhadap umat yang memberikan kesaksian, dan bahkan di dalam teori liturgi sangat jelas ya dibuat perbedaan antara homili dan sharing iman ya. Saya kira kita perlu melampaui dikotomi itu ya. Dan saya kira yang kedua yang penting adalah, saya selalu mengatakan ini juga ya dalam banyak kesempatan, terutama Ekaristi Arwah, Romo itu bisa bicara banyak hal tapi tidak semua. Maka kita perlu ya pada momen-momen di mana kita sungguh merasa bahwa lebih baik yang memberikan bagian dari homili adalah orang lain, itu sangat mudah-mudahan gereja semakin open terhadap itu ya. Lalu kita Romo tentu tetap ya, misalnya pada bagian akhir kita bisa menyimpulkan atau memberikan konfirmasi atas kesaksian yang diberikan oleh terutama mereka yang pernah mengalami sakit ya. Ini salah satu yang menarik, Sister ya, gagasannya. Jadi mereka yang pernah mengalami sakit itu kita berikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman mereka yang sekarang menderita sakit ya. Oke, apakah ada tambahan lain, Sister? Belum ada, Romo. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Angela. Silakan Mbak Angela. Baik Romo, kalau aku baru sampai ritus pembuka Romo, terus lagi nyari bacaannya. Apakah bacaannya itu boleh sesuai dengan tema yang di 2020 Romo?
Boleh ya, yang penting adalah sesuai dengan, jadi nanti ini ya, pertanyaan boleh tidak ini akan sering kamu dengar di paroki ya. Terutama gini ya teman-teman, agar kita tidak jatuh ke pendekatan yang agak legalistik ya dalam berliturgi ya. Nanti itu pertanyaan, kalau kalian ada banyak sesi tentang liturgi di paroki itu selalu pertanyaannya boleh atau tidak ya. Agar nanti kita tidak jatuh ke, kalau dalam istilah saya itu aurat rubrikisme ya. Yaitu pertanyaannya itu modelnya boleh tidak ya. Nah, pertanyaan kita harus agak melampaui dikit lah teman-teman ya. Kita jangan berhenti di pertanyaan-pertanyaan model seperti itu. Prinsipnya adalah terutama kita bisa berkreasi ya. Menurut saya pesan Paus Fransiskus itu adalah sebuah tawaran, inspirasi ya, spiritnya, lalu bagaimana apa ya mau kita jalankan ya, kita menyesuaikan dengan konteks gereja setempat ya. Dan ini selalu ya menjadi pergumulan di dalam gereja antara karisma ya dan institusi. Dan di gereja kita karisma itu diwakili oleh Santo Paulus ya. Kemudian nanti kalau kalian kuliah eklesiologi ya. Sementara institution itu diwakili oleh Santo Petrus ya. Maka di dalam gereja pestanya itu bareng ya, Petrus dan Paulus ya. Jadi kita memberikan ruang baik karisma maupun institusi ya. Pendekatan institusi itu selalu tanya ya, boleh, tidak ya, dan seterusnya ya. Karism itu adalah roh Allah menggerakkan kita untuk apa gitu ya. Dan kita selalu ada dalam tegangan kreatif itu ya. Jangan sampai kita terlalu institusional, sampai juga jangan sampai kita tuh sampai pada apa ya, melulu karism ya. Dua-duanya perlu kita beri ruang. Oke, apakah ada pertanyaan, Mbak Angela? Sudah Romo, terima kasih. Oke, yuk Octavianus. Setelah itu Harry Jun. Baik Romo, terima kasih. Kalau dari saya, sebelum saya menulis tema ini, saya bertanya atau sharing dengan salah satu Romo kami, Romo Omi yang sedang sakit. Lalu Romo memberikan apa namanya, coba kamu cari di Matius 11:28. Lalu saya cari di situ, pas saya cari di situ ternyata ada juga di dalam hari raya itu orang sakit sedunia. Tapi sebelumnya saya belum buka apa namanya itu materi yang diberikan oleh Romo itu belum buka, hanya 2017 itu. 2018 yang saya buka. Nah, untuk 2019, 2020, 2022 itu saya belum buka. Ternyata ketika saya lihat lagi ternyata ada temanya ini. Nah, saya ambil temanya ya, udah saya ambil tema yang tahun 2020 itu. Lalu progres sampai sekarang sudah memasuki liturgi Sabda dalam proses membuat homili. Ada yang saya juga membuat ada praliturginya. Praliturgi ini saya ambil lagu dari Putri Siagian karena lagunya juga masih sangat baru bagi saya, tidak terlalu familiar, tetapi saya melihat kata-kata yang lantunkan dalam lagu tersebut itu menyentuh dengan tema besarnya. Oke, kamu jadi Putri Siagian sekarang? Lagunya seperti apa biar katanya baru sekali? Mungkin kita lagunya dengar ya, Octavianus. Saya belum tidak tahu nyanyi loh. Tapi yang intinya mau dikatakan di sini bahwa Tuhan itu adalah kekuatan, harapan, menjadi andalanku dan menjadi andalan ketika saat menghadapi badai dalam hidup. Lalu ayat yang selanjutnya itu bahwa saya percaya
Tuhan itu berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku dan tiada mustahil bagi Tuhan, tiada mustahil bagimu. Seperti itu lagunya. Oke. Lalu selanjutnya perarakan masuk juga lagu-lagu nyanyian pembuka, itu juga saya ambil dari lagu-lagu Kristen tentang Engkaulah kekuatanku. Lalu mengenai pengantar kata pembuka, itu juga saya berusaha buat sendiri dengan seperti yang disampaikan oleh Romo minggu lalu, cukup 2 paragraf. Lalu kata tobat juga, kata tobat. Yang tobat itu saya tidak nyanyi, tidak mencantumkan tentang Tuhan kasihanilah, tetapi ambil lagu-lagu yang sering dinyanyikan itu tentang kasih-Mu tiada berkesudahan. Itu lagu-lagu tobat. Lalu liturgi sabda saya ambil dari bacaan Ayub. Kitab Ayub, bacaan pertama itu dari Ayub pasal bab 2 ayat 1 sampai 13. Yang menarik di sini saya senang itu ada ungkapan dari pernyataan dari Ayub tentang tentang apakah kita mau menerima yang baik saja, baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, inilah yang menjadi pokok inti yang ingin saya sampaikan di dalam homili mengenai bacaan pertama. Lalu selanjutnya setelah bacaan pertama biasanya ada Mazmur, tetapi saya menggantinya dengan lagu pengantar Injil. Di sini lagu pengantar Injilnya saya ambil dari Frater SVD, dari Frater Lidelero yang menyanyikan lagu Sabda Tuhan. Judulnya Sabda Tuhan. Saya juga sudah berusaha untuk menuliskan lirik-liriknya, meskipun tidak ada lirik di dalam saya cari di YouTube itu tidak di luar YouTube itu tidak ada. Jadi saya berusaha mendengarkan sepenggal-sepenggal lalu menuliskan lirik-liriknya. Setelah itu bait pengantar Injil itu lalu ada nyanyiannya, itu saya ambil dari tema umum itu sendiri. Lalu Injil itu seperti Suster Nikasia tadi sama 11:25 sampai 30 dan homili. Seperti itu, Romo. Oke. Lalu sampai dengan liturgi sabda. Saya kira salah satu kekuatan dari teksnya Octavianus adalah kamu berdialog dengan mereka yang sakit, ya. Jadi liturgi kita itu liturgi yang bahkan sebelum diperuntukkan oleh orang sakit, kita berdialog dulu dengan mereka. Saya kira itu akan memberi warna tertentu, ya, sehingga pengandian-pengandian yang seringkali kita miliki itu ditemukan dengan realitas mereka yang sedang menjalani masa sakit, ya. Maka mungkin nanti itu akan punya dampak pada pemilihan bacaan, misalnya seperti tadi, ya, Ayub, ya, jadi lebih menekankan pergumulannya. Nanti lalu Injilnya apakah meneguhkan itu ataukah kisah penyembuhan dan seterusnya, ya. Itu tergantung percakapan kamu memberi informasi apa, ya, di sekitar hidup orang sakit. Berikut tentu pergumulan tidak hanya secara medis melainkan juga seringkali secara iman. Oke, terima kasih Octavianus. Heri Jun. Ya, Roma, terima kasih. Kalau saya sendiri, Roma, saya mulai dari pengalaman ini juga merupakan hal yang terbaru buat saya. Lalu saya masih mengambil tema yang masih yang pesan dari Papa Paus Fransiskus yang tadi teman-teman katakan dari Matius 11 ayat 8 tadi. Lalu saya punya
progres pekerjaan saya sudah mencari lagu pembukaan yang berjudul Bapa yang Kekal dari Frankie Sihombing. Lalu saya juga sudah menyicil sedikit dari pengantar, dan sementara ini saya masih di ini Romo, saya masih di mana nih? Di ritus pembuka. Jadi belum terisi di bacaan, ekaristi, dan ritus penutup. Cuman saya sudah membuat strukturnya, jadi saya tinggal mengisi gitu Romo. Oke, sejauh ini ada kesulitan dari Jun? Saya kesulitan di ini Romo, mungkin di sementara masih di bacaan. Sama pengantarnya Romo, saya masih ini kesulitan. Ya, jadi berdasarkan tema yang ada, apakah mau diambil judulnya atau bagian tertentu dari pesannya ya? Itu nanti kira-kira, karena seringkali ya pesannya itu kan pesan yang besar ya. Mungkin tidak hanya satu. Nah, kamu mau fokus ke bagian yang mana? Itu nanti akan menentukan pilihan lagu, doanya, homilinya, bahkan mungkin bisa doa syukur agung yang keberapa yang kamu pilih ya. Oke, kita akan lihat lagi teman-teman. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Sebentar ya. Oke. Hari ini dari Paroki Santa Teresa Lisieux, Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-28 ini, yakni adalah marilah kita memberikan kelegaan kepadamu. Orang sakit sedunia ini diadakan oleh Paroki Boro untuk memberikan kepedulian dan perhatian dari kami Paroki Boro, terlebih kepada mereka yang berusia sepuh dan juga mereka yang membutuhkan berkat. Maka tadi dalam perayaan Ekaristi diterimakan pengurapan orang sakit bagi mereka yang membutuhkan. Inilah kiranya yang memeriahkan perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ini yang ke-28. Terima kasih dan berkah saya. Semoga di Hari Orang Sakit Sedunia ini, para lampurnaan di dalam penghayatan spiritualitasnya semakin berdaya ubah dan juga semakin berdaya pikat bagi sesama, khususnya bagi orang-orang yang terdampak. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Para sahabat Omi. Silahkan duduk. Berdiri terus pasti capek. Jadi kita mendengarkan firman. Tema yang dipilih oleh Bapak Suci Fransiskus untuk Hari Orang Sakit Sedunia ke-28 adalah ayat dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi yang letih, berbeban berat, yang sakit, bisa memperoleh kelegaan kalau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Jadi, kalau sakit, memang harus pergi ke dokter, memang harus berobat, tetapi yang memberikan kelegaan adalah Tuhan Yesus. Jangan lupa itu. Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Kita tinggal datang saja kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya yang sakit sebetulnya, tetapi yang berbeban berat,
banyak sehat badannya, tapi berbeban berat banyak. Juga harus datang kepada Tuhan Yesus supaya lega. Yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah kelegaan. Supaya bisa menghadapi penyakit itu, menghadapi rasa terbeban itu, tidak sendirian. Dalam doa pembukaan dikatakan sangat bagus. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada hari orang sakit sedunia ini, anugerahkanlah kepada mereka yang sakit penghiburan serta kekuatan. Kepada yang sakit dimohonkan penghiburan dan kekuatan. Supaya apa? Mereka tetap tabah menghadapi sakit dan penderitaannya. Jadi kalau kita menghadapi sakit, berbeban berat, mohon kepada Tuhan. Yang dimohon pertama-tama bukan kesembuhan. Bukan kesembuhan. Tetapi penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi sakit itu. Bukan pertama-tama sembuh. Yang kedua, yang dimohon itu, terangilah hati dan budi mereka, supaya mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus. Nah, ini yang penting. Menyatukan penderitaan yang sakit dengan penderitaan Kristus. Mengapa penting? Karena kalau disatukan dengan penderitaan Kristus, penderitaan kita tidak lagi negatif, tapi positif. Kenapa bisa? Karena penderitaan Kristus disalib menyelamatkan kita. Jadi penderitaan itu justru menyelamatkan, bukan negatif tapi positif. Kalau disatukan dengan penderitaan Kristus. Kalau tidak disatukan dengan penderitaan Kristus, penderitaan itu membebani, membuat stres, membuat kita lemah, negatif, membuat kita putus asa. Tapi kalau disatukan dengan penderitaan Kristus, berubah. Karena penderitaan Kristuslah, terutama wafatnya, kita semua diselamatkan. Maka itu yang paling pokok. Itu yang paling penting untuk Hari Orang Sakit Sedunia, yaitu mengajak para penderita sakit ini menyatukan derita dan sakitnya dengan penderitaan Yesus sampai wafat di kayu salib. Dan penderitaan Kristus sampai wafatnya bukan peristiwa yang negatif. Justru karena derita Yesus itulah kita diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya lah kita diselamatkan. Maka setiap orang yang bisa menyatukan deritanya dengan penderitaan Kristus, dia tidak menderita lagi. Atau kalau toh menderita, dia mempunyai kekuatan menghadapinya karena deritanya bukan peristiwa gelap atau negatif lagi, tetapi peristiwa positif yang menyelamatkan bagi dirinya dan bagi banyak orang. Itulah inti Hari Orang Sakit Sedunia. Jadi Hari Orang Sakit Sedunia itu mau mengajak kita semua, bukan hanya yang sakit, tetapi terutama yang sehat, supaya solider memperhatikan yang sakit. Maka dirayakanlah Hari Orang Sakit Sedunia. Pokoknya hari ini untuk orang sakit, yang sehat pun fokus memperhatikan yang sakit. Tujuannya supaya ingat bahwa tua dan sakit ini adalah masa depan kita semua. Jangan dikira yang berdiri kuat kayak Daniel ini nanti tidak sakit. Sakit dan tua juga. Termasuk yang ngomong ini nanti tua juga dan sakit. Orang tua dan sakit adalah masa depan kita semua. Kalau kita tidak memperhatikannya, siapa yang akan memperhatikan? Maka Hari Orang Sakit Sedunia adalah hari untuk memperhatikan orang sakit. Yang sakit merasa diperhatikan, yang tidak sakit memperhatikan. Karena itu masa depannya sendiri. Jangan khawatir, Anda pasti sampai.
Hanya masalah duluan siapa aja itu. Karena itu perlu kesadaran di dalam diri kita bahwa memperhatikan orang sakit itu penting. Memperhatikan orang tua itu penting. Karena kita juga nanti akan tua. Kita juga akan sakit. Sayang bahwa dunia ini adalah dunia yang diwarnai oleh produktivitas. Yang produktif, yang menghasilkan itu yang dihormati, dihargai. Kalau sudah tidak produktif, pensiun, tua, apalagi sakit, nggak dilihat. Itu dunia. Tapi gereja tidak boleh. Gereja harus mengingatkan, mau bayi, mau anak, mau dewasa, produktif, maupun mau tua, maupun sakit, semua berarti bagi Tuhan. Penderitaan juga berarti bagi Tuhan. Penderitaan juga positif, bukan negatif. Bahkan mati itu positif, bukan negatif. Karena Yesus menderita, kita selamat. Karena Yesus mati, kita hidup. Jadi kita semua harus menyatukan dengan derita Yesus dan kematian Yesus. Kita diminta belajar menghadapi sakit, menghadapi kematian, bukan sebagai peristiwa yang harus dihindari. Tidak bisa dihindari. Kita bisa menghindar, tapi nanti pasti akan menghadapi juga. Siapa yang mau menghindar terus? Yang bisa menghindar terus siapa? Tidak bisa. Harus dihadapi. Dan Yesus justru memberi jalan kepada kita. Sakit itu harus dihadapi dengan tabah. Lalu diterima sebagai yang positif. Menyelamatkan diri saya sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kalau kita menolak bisa nanti diobati sembuh. Tapi sampai kapan? Mau sehat terus? Umur berapa? Ada yang umur 200? 200 saja tidak sampai. Akhirnya harus sampai. Justru gereja selalu mengingatkan, jangan minta sehat terus. Boleh minta sehat, tapi tidak bisa terus-terus. Suatu ketika pasti sakit. Kalau yang sudah sakit bagaimana? Doanya minta supaya memperoleh kekuatan untuk menghadapinya. Minta supaya tabah. Dan kemudian menyatukan sakitnya, deritanya dengan derita Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Sehingga sakit dan derita bukan lagi negatif, tapi positif. Oke, pesannya masih panjang, teman-teman. Nanti silahkan ada linknya. Dan kita bersyukur teman-teman OMI memberikan inspirasi hari ini. Mudah-mudahan para bruder dan frater OMI sudah pernah nonton video ini. Kalau belum, kalian kebangetan ya. SJ aja nonton videonya Romo Rajabana ya. Oke, kita lanjut ke tahun 2021 atau 2022 ya. Lanjut tahun berikutnya. Siapa yang mau berbagi? 2000, tadi itu 2020 atau 2021 ya. Heri Jun, kamu 2020 atau 2021? 2020 Romo. Oke, sekarang 2021. Silakan, siapa yang 2021? Raise your hand. 2021? Tidak ada? 2021? Kalau tidak ada, 2022? Oke, Yohanes Sembiring, Erika Cecilia, Evarista HK, Clara. Oke, saya pilih Mbak Clara dulu ya. Karena Mbak Clara yang hari ini paling rajin masuk ke Zoom ini. Dan selalu menyapa saya dengan suara merdunya. Oke, silahkan Mbak Clara. Iya, Rama. Kalau Clara sendiri,
ya ambil tema dari tahun 2022, tapi sekarang bikin tema lagi sendiri gitu. Tema 2022-nya itu bakal Clara taruh di bagian homilinya gitu, Romo. Itu bisa kan ya, Romo? Boleh ya. Jadi ini ya, pokoknya tergantung dengan konteks apa ya, umat yang ada di gereja kamu ya. Misalnya saya pengen temanya agak lebih umum ya, nanti homilinya saya akan lebih khusus ya, karena selalu ya teman-teman, salah satu tantangan kita adalah waktu ya. Tadi homilinya Romo Rajabana itu menarik sekali ya. Nah, durasinya 25 menit ya, maka saya tidak menampilkan semuanya, tapi kurang lebih kita udah dapat pesan utamanya. Sangat menarik, menyinggung banyak hal terkait dengan pengalaman sakit, menyatukan pengalaman sakit dengan penderitaan Kristus, memandang pengalaman sakit secara lebih positif, lalu juga bahwa perayaan ini baik perayaan untuk mereka yang sakit maupun bagi kita yang diberi karunia untuk merawat mereka yang sakit. Ada banyak hal yang bisa kita angkat ya. Nah, homilinya Mbak Clara kira-kira mau mengangkat apa sih Mbak Clara, kalau kita boleh tahu? Kalau homili kan sesuai sama tema 2022-nya yang tentang hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu dalam murah hati. Apa ya, kayak kita itu membantu orang sakit itu dengan murah hati gitu, Romo. Kira-kira seperti itu. Oke, ya sejauh ini masih ada kesulitan untuk lanjut dengan mendesain ekaristi orang sakit, Mbak Clara? Ada yang masih mau ditanyakan? Untuk kata pengantarnya itu berarti kita sangkut pautkan sama tema ya, Romo? Betul ya, jadi menghantar umat, semacam memberikan gambaran selama ekaristi ini kita mau ngapain gitu ya. Kalau untuk lagu pembuka, Clara sementara kan baru menentukan yang lagu pembuka di Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan Kami Datang itu masuk atau enggak ya, Romo? Lagunya kayak apa ya Mbak Clara ya? Tak setel di YouTube aja ya, Romo. Oh iya. Kalau aku yang nyanyi nanti merdu, meresah dunia. Oke, sebentar. Saya kira saya bisa membuat kamu bisa share juga ya. Oke, mau didengerin di YouTube atau mau di share screen? Dengar di sini aja, Clara setel lewat HP. Oke, silakan. Datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Kira-kira masuk enggak ya, Romo? Oke, ada alasan tertentu Mbak Clara memilih lagu ini? Kan Clara kan temanya Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, mungkin dari judulnya ya Tuhan Kami Datang bisa membawa temanya gitu loh. Ya, prinsipnya ini ya, yang kita lakukan kan sebenarnya menciptakan alur ya Mbak Clara. Apakah misalnya di lagu pembukaan saya ingin menekankan para orang sakit itu kepada Tuhan ya, misalnya kalau tema itu bisa masuk ya. Nah, jadi nanti tergantung ya alur yang Mbak Clara mau ciptakan itu seperti apa sih ya. Jadi ketika ya Tuhan Kami Datang itu misalnya, saya berharap sih ketika menyanyikan lagu itu umat mereka yang sakit apa ya dihantar untuk mengalami diri sekarang ini menghadap Tuhan, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya alur yang dibangun seperti itu, lalu tidak ada persoalan ya, Mbak Clara. Nah seperti itu. Jadi alur itu ini ya, teman-teman kalian yang menciptakan ya. Kalian mau membangun apa pada bagian itu? Terus nanti misalnya tobatnya ketika orang sudah datang. Jadi jangan sampai nanti lagu tobatnya datang lagi ya pada Tuhan ya.
tapi harus kita sebut aja mengalami progres ya dari segi alurnya ya. Begitu Mbak Clara. Ya Romo, sudah. Makasih ya Romo. Terima kasih. Tadi tak kira lagunya techno ya. Karena ret ya. Oke, siapa dulu yang mau lanjut? Suster Cecilia, boleh? Erika? Baik Romo, kalau dari saya juga ambil tema dari Bapak Paus yang hendaklah kamu berhati sama seperti Bapakmu adalah berhati. Tapi saya ambil subtema kecil Romo. Saya ambil itu kasih dan solidaritas dalam terang kemurahan Tuhan. Gitu. Kasih dan solidaritas dalam terang kemurahan Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan. Itu saya buat karena saya lihat dari intinya temanya Hari Orang Sakit Sedunia tahun 2022 ini kan mengenai solidaritas begitu Romo. Itu yang saya tangkap tentang bagaimana kita peduli dengan sesama yang menderita begitu Romo. Jadi perayaan Ekaristinya tidak hanya untuk mendoakan mereka yang sakit, tapi juga sebagai ajakan begitu Romo. Saya ambil konsepnya seperti itu. Lalu untuk progresnya juga saya sudah memilih lagu pembuka, tapi saya ambil dari Mada Bakti Romo. Untuk lagu pembuka dan penutup saya ambil dari Mada Bakti. Terus untuk lagu persembahan memang belum saya pilih. Rencananya itu dari lagu-lagu profan yang rohani gitu Romo. Termasuk juga lagu komuni. Kalau lagu pembuka mau bisa Kak? Kalau misalnya saya ambil Mada Bakti nomor 529 Kak. Yang tentang yang kau perbuat bagi saudaraku gitu. Itu nyambung Kak. Oke ya, jadi membangun gereja rumah sakit itu sesuatu tema yang saya kira masih perlu kita promosikan ya. Jadi gereja hospital ya, dan itu ada di dalam dokumen gereja, nanti suster juga bisa lihat di situ. Termasuk tentu arti solidaritas itu apa ya. Lalu catatan saya terutama untuk anak-anak pendikat ya. Kalian itu seringkali koleksi lagunya minim sekali ya. Seolah-olah di dunia ini hanya ada Mada Bakti ya. Padahal kan kalian itu kalau sering misa kampus itu saya suka heran ya. Kalian itu orang-orang muda, kalau kuliah itu kalian dengerin lagu yang macam-macam, tapi kok secara liturgi kalian itu selalu lagunya tradisional semua ya. Agak berani dikit lah ya teman-teman, mengeksplorasi kemungkinan lagu-lagu yang tidak harus kita cepat-cepat mengkategorikan lagu profan ya, suster ya. Ada banyak lagu yang pantas ya kita masukkan di dalam liturgi Ekaristi. Apalagi kita menyadari bahwa seringkali kita sebut aja ya buku resmi liturgi, terutama terkait dengan lagu, itu belum banyak menginklusikan tema sakit ya, tema penyembuhan dan seterusnya. Atau kadang-kadang lagu-lagu yang ada itu sudah istilahnya itu ini ya teman-teman, overlay use ya. Overlay use itu lagu itu sudah terlalu sering dinyanyikan sampai lagu itu maknanya tidak lagi ada buat pendengar. Nah, kita perlu awas ya terhadap itu ya. Misalnya kalau ini ya di gereja hari Minggu itu ya 165, 160, 161, 162, 63, 64, 65, 67 itu lagu yang terlalu sering dinyanyikan ya sampai nggak ada maknanya lagi buat umatnya. Yang awalilah gitu ya misalnya ya. Kadang-kadang udah nggak kena lagi ya untuk hati umat ya. Maka kita perlu jangan sampai lagu-lagunya itu semuanya overlay use ya. Coba saya lebih mendorong teman-teman untuk berani bereksperimen ya dengan lagu-lagu yang barangkali lebih baru, mungkin perlu dipromosikan dan nanti pra Ekaristi bisa dilatihkan ya untuk umat ya.
Mungkin nanti core-nya pada lagu tertentu lebih memberi apa ya, semacam ikut menyanyikan sekaligus apa ya, memberi contoh menyanyikan lagu itu secara baik ya. Oke, begitu Suster? Baik Romo, terima kasih. Lalu Suster Evarista? Tadi sudah atau belum Suster? Belum ya? Belum Romo. Yuk, silakan. Setelah Baik Romo. Carolina saya ambil tema besarnya yang pesan Bapak Paus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Lalu subtema saya, bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini yang akan saya tekankan tentang kepercayaan Romo. Lalu saya memilih bacaan dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 16, kemudian bacaan Injilnya dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang Lukas tentang apa, Suster? Ini tentang apakah sesuai dengan subtemanya? Iya Romo, ini subtemanya dari Lukas 17-19 Oke. Romo. Jadi saya kaitkan dengan bacaan Injil dan bacaan pertama tentang orang yang percaya itu Romo. Lalu Injil ini 10 orang kusta yang disembuhkan itu loh Romo, yang tentang itu. Yeah. Kemudian saya milih lagu pembuka Tuhan Tahu yang dari YouTube. Tapi Tuhan saya tahu. belum bisa menyanyi Romo. Hanya saya mencocokkan apakah ini cocok atau tidak seperti itu. Tapi di situ ada kata-kata percaya, lalu saya Esafi juga sepertinya masuk gitu, maka saya pilih Romo. Oke, jadi ya teman-teman, nanti dalam pemilihan lagu ya, use your feeling ya. Silahkan gunakan afeksi kalian. Tidak selalu lagu yang jumlah penontonnya banyak itu selalu cocok ya teman-teman. Jadi silahkan lihat apa ya kesesuaian lagu itu, lalu kira-kira lagu ini kalau saya sih prinsipnya gini ya, terutama untuk kepentingan kelas ya, lagu itu sendiri buat saya mengesan tidak. Maka mungkin kalian agak bertanya-tanya ya, Romo kok kelihatannya orang-orang tertentu penyanyi favorit saya kok Romo nggak pernah ambil ya. Mungkin saya dengarkan tapi mungkin cara menyanyinya tidak saya anggap favorit ya. Saya mungkin lebih memilih penyanyi yang lebih kecil ya, agak kurang terkenal, tapi menurut saya cara menyanyikannya lebih mengena ya. Itu alasan saya meminta kalian untuk menyertakan ya tautan dari YouTube terutama. Kalau ada banyak versi ya tentang lagu yang judulnya sama. Oke, silakan lanjut, Suster. Kemudian saya masih bingungnya antara judul utama pesan Bapak Paus dengan tema saya itu cara mengaitnya gimana ya Romo? Ya, jadi bisa jadi ini ya Suster ya, karena pasti kita tidak akan membuat judul pesan Paus Fransiskus selalu subtema ya, itu skripsi ya Suster. Ya. Maka langsung aja subtemanya aja yang ditaruh Suster. Apa jadi, ya? Bangunlah ya, angkatlah tilammu atau apa gitu ya. Yeah. Itu sudah cukup nggak apa-apa ya, atau bangunlah angkatlah tilammu ya, dan seterusnya. Itu sudah cukup, apalagi nanti itu akan kelihatan di bacaan Injilnya ya Suster ya. Maka nanti bacaan dari Yakobus adalah temanya perlu sesuai dengan Injilnya ya Suster ya. Jadi yang jadi pegangan biasanya adalah Injilnya ya teman-teman. Iya. Lalu nanti bacaan yang pertama itu apakah mau mengantar ke tema utama itu atau sesuatu yang mungkin kontras ya. Jadi apa ya, misalnya kalau bangun ya, bacaan yang pertama tentang tidur, kemalasan atau perasaan. Kalau dalam pesannya Paus Fransiskus seringkali mengutip Emmanuel Levinas ya, salah satu filsuf yang terkenal, soal bahwa pengalaman sakit itu seringkali mengisolasi.
Dan itu misalnya kita alami ketika kita menyaksikan dalam salah satu mata kuliah kita, Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Orang yang sudah terlalu lama di situ sehingga pertanyaan Yesus kepada dia adalah, apakah kamu mau sembuh? Ya. Karena bisa jadi setelah tahun-tahun penantian, apalagi dia selalu didahului oleh orang lain, lalu kehendak untuk sembuh itu sudah habis ya dalam diri orang yang sakit. Maka pertanyaan Yesus ditempatkan di situ. Begitu, Suster. Masih Ya, ada Romo. lain? Ya, untuk Mazmurnya, Romo. Ya. Saya masih bingung. Mazmur nanti punya buku Mazmur di Biara? Ada, Romo. Ya, nanti bisa dibuka-buka, Suster, mungkin sambil malam mingguan ya. Atau Rabu malam ya, toh Kamis libur sambil menanti FTV apa yang menarik, Suster, buka-buka dulu Mazmurnya lah. Siapa tahu ada tema tentang orang sakit, Suster. Jadi termasuk tema itu ya, kira-kira apa ya, Mazmur tanggapan yang apa ya, yang sesuai dengan tema itu ya. Nah mungkin seringkali kita harus nyari ya, Sister ya, by request ya. Saya kira ini latihan yang baik ya, teman-teman. Nanti ada banyak situasi di mana kita itu harus nyari lagunya, nyari homilinya, nyari bacaannya. Saya kemarin misa dengan para insan perbankan, dan ini tidak gampang ya teman-teman, karena saya sering sekali diundang oleh mereka. Sehingga saya tidak boleh mengulang homili saya nggak boleh mengulang bahkan contoh homili saya. Maka saya selalu mencari ya, dan kemarin itu biasa hari Senin ya, ada banyak mata kuliah yang harus saya siapkan, tapi saya langsung aja ke Injil. Injil hari ini pesannya apa, lalu saya mencoba mencari apa ya, sesuatu yang ada yang baru ya, ada yang agak recycle sedikit ya, tapi yang recycle ini tidak terlalu penting banget ya. Saya cuman apa ya, merecycle tentang ayam dan ikan itu ya. Karena menurut saya belum pernah omong di hadapan mereka, dan kayaknya lebih memberi suasana ini ya, tentang seorang anak kecil yang saya cerita ya, betapa susahnya homili bagus ya, terutama pada perayaan Paskah ya. Dan ketika ada seorang anak setelah Ekaristi itu datang pada saya berdebar-debar ya. Jangan-jangan anaknya mau bilang bahwa homilinya Romo nggak menarik ya. Maka saya memberi twist ya pada homili. Dan saya selalu sebagai Romo, saya lama-lama tambah rendah hati sih teman-teman ya. Homili saya ternyata tidak selalu bagus, tapi sekurang-kurangnya homili saya selalu bersemangat sih. Menarik. Ya. Maka saya memberi twist itu ya, dengan seorang anak yang datang pada saya setelah saya selesai pelayanan di paroki ya, dan anak itu baking kue ya kepada saya, dan anaknya ini baking 2 hewan kecil ya, ayam dan ikan ya. Dan diberikan pada saya sambil memberikan arti dari pemberian itu ya. Ikan itu anaknya lagi belajar bahasa Inggris ya, I cannot live without you, Romo. Lalu ayamnya adalah I am falling in love with you ya. Nah, umatnya senyum-senyum ya, berarti materinya termasuk baru lah ya. Meskipun dari pihak saya recycle ya. Mencairkan suasana, tapi yang paling penting dari homili kemarin adalah meeting God on the weekend itu biasa banget. Itu kita lakukan hampir semua umat Katolik. Tetapi meeting God on the weekdays, nah itu baru keren. Nah, saya mau mengapresiasi karena mereka ketemu Tuhannya itu hari Senin ya. Misa sebagai komunitas insan perbankan itu hari Senin. Kalau cuma hari Sabtu Minggu saya nggak akan bangga-bangga banget sih. Karena itu banyak dilakukan ya.
Tapi misa hari Senin itu sesuatu. Nah, poin pentingnya itu aja, yang lain-lain tambahan ya. Oke, terima kasih Sister Evarista sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik Romo, tahu Romo. Terima Ya. kasih Romo. Oke, Mbak Carolina. Ya Romo. Silahkan Mbak Carolina. Jadi saya sudah dalam tahap temanya saya mengambil tetap dari pesan Bapak Paus tahun 2022 itu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan tema besar yang saya buat sendiri itu menyalurkan terang kasih Allah kepada mereka yang menderita. Karena saya menangkap inti dari pesan Bapak Paus ini, kita diajak menjadi peka dan peduli terhadap sesama yang menderita, bukan hanya secara fisik, tapi juga saat ini di zaman modern dengan tantangan yang besar, terkait dengan masalah ekonomi, kesehatan karena pandemi, politik, peperangan, sosial, kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, budaya, seperti itu. Sehingga saya mengambil bacaan itu dari Yesaya 41 bab 41 ayat 8 sampai dengan 10, di mana di situ saya lebih menekankan tentang Allah yang akan menolong. Sehingga Injil yang saya ambil Romo itu tentang orang Samaria yang murah hati Romo. Seperti itu Romo. Oke, saya kira kisah orang Samaria yang baik hati ya banyak dieksplorasi, termasuk di dalam pesan yang terakhir adalah tentang ketika dia ada di penginapan gitu ya. Itu buat saya salah satu sisi yang menurut saya interpretasi yang baru ya. Maka itu perlu juga kita promosikan ya kepada gereja kita ya. Oke, Mbak Carolina Cynthia, saya kira temanya masuk ya. Nanti tinggal Mbak Cynthia memilih lagu-lagu, doanya, termasuk misalnya nanti silahkan mencari kemungkinan ya Mbak Carolina Cynthia, misalnya kalau untuk kepentingan pra-ekaristi, kalau misalnya kamu menemukan ada tayangan tentang orang Samaria yang baik hati yang mungkin bagus ya di YouTube, nanti silakan dieksplorasi, itu bisa juga ditampilkan. Nah, karena seringkali itu menyentuh umat terutama dengan indera-indera yang lain ya. Homili kadang-kadang punya keterbatasan ya, hanya menyapa indera tertentu, seringkali monosensorik, mungkin paling banter duosensorik ya. Tetapi tayangan-tayangan yang multimedia itu seringkali bisa menyapa indera-indera yang lain ya, sehingga pada akhir tema besar itu dapat tertangkap dalam keseluruhan. Oke, kita lanjut dulu ke 3 yang terakhir ya. Cek Juang, Maria Vianney, dan Yuan Spiring. Silahkan siapapun yang mau mulai. Saya Romo. Yuk, silahkan. Kalau dari saya untuk ritus-ritusnya itu pada keseluruhan saya ambil dari perayaan Ekaristi Hari Orang Sakit Sedunia di tahun 2022. Ya. Tapi yang saya kemudian mengubah dari temanya itu saya pilih masih dari situ juga, yaitu ketika aku sakit kamu melawat aku. Oke. Itu tema besar dari teksnya yang saya buat. Oke, catatan saya sebentar ya. Jadi kadang-kadang perikop kitab suci itu lengkap ya. Lalu kita bisa mengambil bagian ya. Kita cut pada bagian yang paling kita butuhkan ya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Itu salah satunya ya. Meskipun di depannya ada perikop yang bagus-bagus juga ya. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minuman. Ketika aku dalam penjara, ya kamu mengunjungi aku. Tapi kita ambil bagian yang straight to the point ya. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Lanjut. Lalu untuk lagu pembuka itu saya ambil sebenarnya tadinya saya buat lagu ini dari Hidup Adalah Kesempatan, tapi sudah diambil sama Bro Rizky, yang saya ganti dengan lagu dari Syukur Pada Tuhan. Ini dinyanyikan oleh para frater.
SVD juga. Oke, para bruder dan frater Omi nggak pernah nyanyi apa ya? Kok kalian selalu Ada. merujuk kepada Ledarero, SVD, wong ada Romo Rajabana khotbahnya sangat menarik gitu, masa nyanyi? Kan kalian punya band juga tuh? Ada Romo. Punya Romo. Cuma kurang Kali-kali masuk di konteks. konten lah, frater-frater Omi dan bruder Omi ya. Kita juga pengen lihat wajah-wajah kalian yang glowing ya di YouTube ya. Untuk konteks ini sih nggak masuk lagu-lagunya. Ya. Oke. Kebanyakan lagu cinta sih Romo. Mungkin Lalu- nanti juga ini ya, bruder ya. Misalnya kalian ini kan udah cowok ya. Misalnya nyari lagu suster lah, diangkat para suster. Atau gadis-gadis asrama gitu ya, di Santikara atau Stero gitu, sehingga tampilannya nggak cowok terus ya. Saya kemarin tuh diberi jokes ya oleh salah satu umat ya. Wah, Romo kelihatannya tambah muda aja ya. Apakah Romo ini ya? Kayaknya karena Romo selalu ketemu mahasiswi di kampus ya. Itu yang membuat Romo muda ya, dan saya mengiyakan ya, kayaknya ketemu Mbak Clara ya, Mbak Carolina Cynthia, itu membuat saya muda ya. Sementara ketemu Jack Juang, Maria Vianney, ya, Octavianus, itu lebih membuat hidup saya mungkin lebih berbeban ya teman-teman. Tidak ya teman-teman, kalian semua membuat hidup saya lebih muda ya. Yuk Jack Juang lanjut. Ya, untuk bacanya saya ada dua, yaitu bacaan pertama dan juga bacaan Injil. Terus untuk Mazmurnya itu saya ganti dengan lagu, yaitu lagunya dari orang Sumatera, Medan kalau nggak salah, Frankie Sihombing, itu Kaulah Kuatku, karena bagi saya ini sesuai dengan tema yang saya buat. Jadi, dan saya juga sudah sering mendengar lagu itu walaupun nggak bisa nyanyi, tapi dari lirik-liriknya tuh nyambung. Oke, ini lagi-lagi Frankie Sihombing ya. Setelah frater-frater, seringkali ini ya, Jack Juang dan teman-teman variasi itu penting ya. Jadi nanti kita harus agak berhitung ya, misalnya kok yang nyanyi laki semua. Ya. Lalu kita beri variasi perempuan lah ya. Mungkin yang lagunya sama ya, mungkin cover dari Frankie Sihombing ya. Tapi kita memilih yang versi perempuan. Karena kadang-kadang ini kecenderungan tarekat cowok ya. Kurang peka ya terhadap keragaman ya. Kadang-kadang memang versi ininya, versi originalnya mungkin lebih baik ya dari segi ya penyanyi original ya. Tapi kadang-kadang cover perlu kita pilih karena memberi keragaman ya. Nah, misalnya apa yang cover perempuan ya, karena tadi saya sudah memilih lagunya yang dinyanyikan frater-frater ya, gitu. Lanjut. Untuk homilinya itu mungkin sama dengan Suster Yohanina tadi, Suster Nikasia, karena saya merasa bahwa kalau misalnya homili itu diberikan oleh seorang pemimpin Ekaristi, sepertinya kurang menarik. Jadi akan ada kayak sharing dari orang-orang yang sudah dipilih untuk membagikan pengalaman mereka mengenai pengalaman sakit itu. Tapi nanti dari saya untuk buatkan sedikit pengantar homili, lalu selanjutnya akan melibatkan juga mereka yang hadir saat misa itu. Ya, itu penting ya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau pengalaman kita tentang sakit itu terbatas, kita belum bisa bicara sangat banyak ya. Maka kita tahu itu, maka peran kita barangkali lebih ini ya. Oh, mengapa video saya matikan ya? Jadi peran kita apa ya, memberi pengantar itu pun sudah sesuatu ya. Lalu kita memberikan waktu dan tempat kepada pribadi yang barangkali bisa menjadikan
pesan itu sampai kepada pembaca ya secara lebih baik. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Cik Juang? Mungkin ini Romo, apa yang untuk secara apa yang di teks itu apakah perlu ditulis juga dengan privasi kudus, doa syukur agung kayak gitu Romo? Kalau doa syukur agung mungkin cuma disebut ini aja. Judulnya dong. Doa syukur agung keberapa ya. Kalau privasi mungkin perlu ya, karena saya belum hafal privasi-privasinya ya. Daripada nanti bayangkanlah ya teman-teman ya, saya membuka privasi 90 kali ya, karena kalian ada 90 orang di kelas ya. Kayaknya agak merepotkan saya ya. Tapi kalau doa syukur agung kurang lebih saya udah agak tahu ya. Jadi doa syukur agung bisa di skip ya, dalam arti tinggal ditulis doa syukur agung keberapa. Privasi sebaiknya ditulis untuk melihat alurnya ya, agar ada kesesuaian alur ya. Oke, gitu. Ada yang lain lagi, Cik Juang? Itu saja, Romo. Ya. Lanjut, Yohanes Maria Vianney. Masih sabar toh menunggu? Masih, Romo. Oke, yuk. Kalau saya keseluruhan ambil teksnya dari tahun 2022, tapi temanya itu saya pilih sendiri. Itu temanya Aku Mau Jadi Langkau Tahir dari Injil Lukas bab 5 ayat 13. Ya, nah terus awalnya saya buat ada praliturgi. Jadi saya menampilkan cuplikan video dari YouTube. Nah, itu lagi saya cari sumbernya. Nah, terus lagu pembukanya itu saya memilih dari yang ini, Janjimu Seperti Fajar yang dinyanyikan Presiden kita. Terus secara keseluruhan sih yang saya kerjanya loncat-loncat juga sama kayak L. Jadi liturgi Sabtanya baru bacaan Injil, terus Mazmur Tanggapannya rencananya saya ganti, nggak pakai Mazmur yang biasa gitu, pakai lagu antar bacaan yang nanti saya cari di YouTube. Terus doa umatnya udah, terus pemilihnya juga baru draft kasarnya, karena saya mengambil tema Aku Mau Jadi Langkau Tahir itu karena saya menyoroti tentang imannya si kusta ini yang memohon kepada Yesus untuk disembuhkan dari kusta, lalu Yesus tergerak oleh hatinya mau menyembuhkan, makanya dia bilang aku mau jadi langkau tahir. Nah, saya mau mengajak orang-orang sakit dan juga kita semua untuk tetap percaya dan memohon kepada Tuhan bahwa segala sesuatu juga pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu Romo. Oke. Terima kasih Yohanes Maria Vianney. Yang bisa kalian perhatikan adalah ini ya teman-teman. Kemungkinan waktu pengurapan orang sakit itu it takes time ya, atau it needs time ya. Dan mungkin kita perlu memberi sesuatu di situ ya. Nah, tadi saya menampilkan yang Paroki Rawamangun ya, dia membuat semacam postcard ya pada awal. Jadi dia membuat dokumentasi bahkan ketika umat itu on the way ke dalam gereja ya. Dia memotret keluarga-keluarga dengan mereka yang sakit, ada yang didorong, ada yang dibantu untuk jalan dan seterusnya ya. Terutama sekarang ini di era yang sudah sangat digital ya. Motret itu sekarang cepat sekali ya, diproses ya, apalagi kalau di parokimu ya, udah ada komsos yang bagus ya. Mungkin kalau ditampilkan pada awal terlalu cepat, maksudnya kalian harus kerja keras banget. Tetapi mungkin nanti di bagian tertentu dalam Ekaristi ya, saya tidak tahu apakah waktu ini setelah lagu penutup atau di mana umat masih ada di situ ya. Jadi gambar-gambar mereka ditampilkan lagi, atau waktu pengurapan itu juga bisa ya. Yang penting terutama adalah lebih merata ya teman-teman ya. Dari segi dokumentasinya tidak selektif ya, tetapi sedapat mungkin mereka yang ada di situ kita berikan dokumentasi ya. Dan mungkin itu agak panjang, tetapi mungkin bisa dipecah ya di beberapa bagian.
Yang penting adalah semua disapa ya, baik dengan entah itu di video atau dengan fotografi ya. Itu salah satu sapaan yang paling simpel ya, karena kadang-kadang kita sebagai pemimpin Ekaristi atau nanti juga yang sharing, tidak selalu ya kesempatan itu kita bisa menyapa semua ya. Maka berbagai bentuk kedekatan, kehadiran kita itu perlu semakin kita beri ruang. Saya kira itu catatan saya untuk Yohanes Maria Vianney dan teman-teman lain bisa mempertimbangkan. Oke, last but not the least, Sister Yuan Sembiring, KSSY. Sudah, Romo. Sudah ya? Oke, berarti teman-teman kita sudah berakhir sesi sharing kita. Mudah-mudahan kalian dapat terinspirasi satu dengan yang lain. Dan salah satu cara yang paling baik teman-teman untuk melihat seberapa baik desain kalian adalah melihat beberapa praktek yang ada, terutama pada tahun yang bersangkutan. Tentu tahun 2018 barangkali lebih sederhana dibandingkan tahun 2022 ya, ketika peringatan Hari Orang Sakit Sedunia sudah beberapa kali kita selenggarakan dan paroki-paroki sudah belajar ya, dari pengalaman pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, maka nanti silahkan YouTube-nya diobrak-abrik, ya, dilihat-lihat, lalu kira-kira sudah bagus belum ya desain yang saya miliki. Oke, pengumuman kecil, minggu depan kalian punya waktu istimewa untuk mengerjakan sendiri tugasmu ya guys. Tidak ada kuliah. Hore. Ya. Silahkan kalian bekerja secara sendiri, secara mandiri. Tentu kalian silahkan kontak satu sama lain ya, kalau mau, terutama pada tahun-tahun yang sama ya. Kira-kira kita bisa buat apa sih ya? Nanti yang penting ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Good luck untuk desain Ekaristi orang sakit. Mudah-mudahan kita semakin hadir dan gereja semakin menyapa mereka. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih, Rama. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya senangnya itu ada suara yang khusus itu ya. Terima kasih Romo. Ya.